pagi anak-anak kami sekalian, senang bertemu pada pagi hari ini. Saya bersama Esron Simangunso, guru bidang studi fisika, akan setia menemani dan mengajar sekalian anak kami kelas 11 IPA. Pada saat ini kita akan masuk belajar tentang materi penerapan Ajas Bernoulli, yaitu pada materi penerapan pertama adalah pada tabung kebocoran, yang kedua pada gaya angkat pesawat terbang. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah siswa dapat memahami konsep daripada tabung kebocoran atau fluida yang mengalir pada tabung kebocoran. Yang kedua, siswa dapat menghitung kecepatan aliran fluida pada tabung kebocoran. Ketiga, siswa memahami konsep gaya angkat pesawat terbang. Keempat, siswa dapat memahami kenapa suatu pesawat itu dapat terbang. Demikian, mari kita lihat materi ini satu persatu. Baiklah, nah kami sekalian, kita akan lanjutkan materi kita tentang penerapan Ajas Bernoulli. Ya, saya bersama Esron Simangunso, guru SMA, mengajar fisika dengan setia mendidik dan mengajar kalian. Kita lanjutkan penerapan Ajas Bernoulli. Kita ulang sedikit tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu yang pertama adalah memahami konsep tabung kebocoran. Kedua, menentukan kecepatan aliran fluida pada tabung kebocoran. Tiga, memahami konsep gaya angkat pesawat terbang. Empat, menentukan besar gaya angkat pesawat terbang. Ya, kita lanjutkan penerapan Ajas Bernoulli pada tabung kebocoran. Ya. Ini tabung kebocoran. Ya, ini dua, itu dari sini kemari atau dari permukaan fluida kemari. Sebenarnya kalau dia penuh sampai kemari ya dua. H1-nya ini lubang ke dasar, maka ini kita melihat ini nanti H1 tambah 2 sama dengan H. Ada buku yang lain kecepatannya itu aliran fluida itu sama dengan akar 2GH dibuat. Berarti H-nya yang ini, ya karena yang membuat fluida ini mengalir adalah ini, hanya ini. Tetapi untuk ini akar 2GH2 ini, mohon maaf ya. H1 ini sama dengan H2, akar 2GH2. Iya, ini H2. Akar 2GH2, kecepatan aliran fluida. H2 ini pun dari atas permukaan fluida kemari. Kalau penuh kemari sampai kemari H2. Jadi karena ini sampai sini fluida, H2-nya dari sini kemari ya. H1 dari lubang ke dasar. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Ya, bagaimana kalau seperti ini? Ya. Iya. Kalau seperti ini gambarnya, kita melihat fluida itu kalau lubangnya makin ke bawah apa yang terjadi? Ternyata pancarannya makin jauh. Nah, ini sangat masuk logika ya. Karena membuat dia terpancar fluida yang di atasnya. Kalau makin dekat ini kan meleleh nanti ya. Nah, jauhnya tidak ada lagi. Iya, ini supaya dipahami ya. Dan jauh pancaran itu adalah ya, itu bisa dihitung ini X, X2, X3. X sama dengan V kali T ya, V kali T. Kita melihat di sini itu V kali T ini. Jauh pancaran fluida X V kali T. Ini V-nya dari sini. T-nya dari mana nanti? Akar 2H per G ini. Menghitung sama dengan gerak jatuh bebas T. Atau ini akar dari 2H. Iya, H1 per G. Iya, 2H1 per G. Ya, ini kita lihat sekarang.
contoh soal kita lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Suatu tabung kebocoran dengan ketinggian tabung terisi air 2 meter. Jika tinggi air dari lubang kebocoran ke dasar 1,2, tentukanlah kecepatan pancaran fluida. B. Jauh pancaran fluida. Iya. Jadi 2 meter itu. Dari sini kemari 2 meter. Iya. Dari sini kemari adalah 1,2 meter. Ditanya A, kecepatannya ini berapa keluar. Dan B, berapa X. Ya, kita selesaikan sekarang anak kami sekalian. Tetap semangat. Iya. Bagian Ari tanya tadi, kecepatan aliran fluida pada tabung kebocoran. H2 yaitu adalah jarak daripada permukaan air kepada lubang. Berarti H permukaan ke dasar kurang lubang ke dasar. 2, kurang 1,2 sama 0,8 meter. Inilah nilai 2 dimasukkan kemari. P akar 2GH, 2 akar 2 kali 10 kali 0,8 akar 16 4 meter per sekon. Dan jauh pancaran X sama dengan P kali T. X sama dengan P nya tadi 4 kali T nya akar 2H1 per G. Sama dengan 4 kali akar 2 kali H1 tadi 1,2, 2,4, 210, 0,24. Akarnya ini 0,49 kali 4, X sama dengan 1,9 meter. Jauh pancarannya ya. Ya, sekarang kita lanjutkan gaya angka pesawat terbang. Iya, mengapa pesawat terbang itu dapat terbang? Apakah karena hanya ada mesinnya, baling-balingnya? Di mana sebenarnya rahasianya? Iya. Kayak angka pesawat terbang ini, perhatikan aliran fluida. Ini seperti inilah sayap pesawat terbang. Kalau dia digambarkan dari samping sayapnya itu seperti inilah aliran fluida. Iya. Ini adalah gaya ke bawah, tekanan ke bawah, P1. Dan ini P2 ke atas. F2 juga ke atas gayanya, F1 juga ke bawah. P1 aliran fluida ini, P2 aliran fluida ini. Pesawat terangkat ketika aliran fluida atas sangat kencang, lebih besar dari P1, P2 ya, yang dari bawah. Sehingga terjadi selisih P1 dan P2, sehingga terjadilah selisih kayak P1 lebih kecil dari P2, jadi berbanding terbalik. Ketika P1 lebih besar dari P2, maka P2 akan lebih besar dari P1, sehingga ada selisihnya. Selisih yang disebut gaya angkat. Maka pesawat akan terangkat ke atas. Pesawat terangkat ke atas ketika kecepatan fluida bagian atas pesawat P1 lebih besar dari kecepatan aliran fluida bagian bawah pesawat P2. Sehingga tekanan fluida bagian bawah P2 lebih besar dari tekanan fluida bagian atas P1. Sehingga terjadi gaya angkat. Besar gaya angkat ini dapat ditulis adalah F angkat sama dengan F1 kurang F2 terus sama dengan P1 kurang P2 kali A terus sama dengan setengah kali rho kali P1 kuadrat kurang P2 kuadrat ya. Sekarang kita lanjutkan soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika tinggi air dalam tabung 4 meter, jarak permukaan air ke lubang 1,8 meter, tentukanlah kecepatan aliran fluida air keluar dari tabung. B. Jauh pancaran. Iya. Yang kedua, mengapa pesawat dapat terbang? Ketiga, mengapa arah angin ke timur, kapal layar bisa ke barat? Nah, itu ya. Itu minggu yang lalu sudah kita jawab, hanya mengingatkan saja. Demikian pembelajaran kita kepada anak kami. Tetap semangat. Iya. Harapkan kepada anak kami tetap semangat. Kalau keluar dari rumah pakai masker, jaga kesehatan, rajin berolahraga. Ya, rajin berdoa, beribadah kepada Tuhan, karena kasih Tuhan kita hidup sampai sekarang. Kita berdoa juga orang tua kita diberi Tuhan kesehatan, melimpah berkat Tuhan buat orang tua kita, supaya dapat menyekolahkan kita, membeli pakai dan sebagainya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.